Tentunya kegiatan ini juga support di samping Muhammadiyah Surabaya adalah Muhammadiyah baik dari Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surabaya dan juga PCPM Kota Surabaya. Ini luar biasa. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kami menyebutnya kampus sejuta inovasi. Karena kami tidak akan pernah berhenti sebagai bagian dari perserikatan Muhammadiyah untuk selalu melakukan inovasi di berbagai hal. Dan mohon doa semoga kita insya Allah sedang tenang dulu ya, tenang. Insya Allah kita sedang menyelesaikan pembangunan gedung atau gedung 23 lantai dan dengan target akan selesai 4 bulan lagi. Dan kita berjalan pada saat usia Surabaya ke-40 tahun pada tanggal 9 Maret 2024 gedung itu akan selesai dan diresmikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan insya Allah akan menjadi gedung tertinggi sebagai gedung perguruan tinggi negeri swasta di Indonesia. Yang kedua, dan dalam rangka tabligh akbar ini kita melihat satu judul besar yang terpampang di balado kita, yaitu ikhtiar menyelamatkan semesta. Bagi umat Islam, sesungguhnya menyelamatkan semesta itu tidak menjadi ikhtiar biasa, karena setiap hari itu menjadi bagian wajib yang kita mohonkan kepada Allah 17 kali dalam sehari. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merawat dan juga memenuhi kebutuhan serta menjaga alam semesta, kita bacakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Awalnya di situ bukan ma'rifat, tapi istighfar. Ma'rifat hanya menunjuk kepada satu hal yang Muhammad SAW di lingkup Romawi, tidak di Persia, tapi diutus di tempat yang terbelakang ini dalam segi kemajuannya, dan banyak tindakan kriminalitasnya untuk menunjukkan inilah mukjizat terbesar Al-Quran yang dipandu oleh sunnah Nabi Muhammad SAW, mampu merubah tempat yang penuh dengan kriminalitas dan terbelakang menjadi tempat berkemajuan yang mencerahkan dan titik sentral spiritual yang memberikan semua kemajuan pada setiap tempat yang dipijak oleh orang-orang yang belajar dari. Apa yang kamu lakukan? Dikatakan dalam kehidupan kita berusaha untuk bisa baca agar tahu isinya, agar bisa bersikap. Maka bagaimana dengan Al-Quran yang sudah terbukti merubah keadaan zaman menjadi lebih berkemajuan, memunculkan peradaban, dan hebatnya setiap bacaan yang bernilai dengan pahala. Ternyata bacaan itu sekedar dari pintu gerbang saja. Ini dibacaannya Al-Baqarah ayat 185. Perhatikan kalimatnya. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas. Saking penting dan tingginya fungsi Quran ini, Allah tidak turunkan di waktu biasa. Hanya Al-Quran yang turunnya di waktu yang luar biasa, melalui sosok-sosok yang luar biasa, dan turun di tempat manapun merubah tempat itu menjadi tempat yang luar biasa. Baik, Quran turun di malam ini yang adalah pastinya. Pedoman yang menjadi kurikulum yang kita ikuti, yang mengantarkan pada nilai-nilai kebaikan yang kita harapkan, itu yang disebut dengan hudan dan damai. Yang tadi di awal saya bicara sampai sekarang ini itu baru mukadimah. Nah, inti pembahasannya dimulai sekarang. Karena itu saya turunkan sedikit kata Allah agar paham untuk menunjukkan sesuatu yang penting yang sekarang harus kita fokuskan.
mereka tidak tahu kalau keluar dari situ nanti dia masuk ke tempat-tempat yang lain dan bikin kacau lagi. Makanya di negara lain itu pas dia ditolak, dia dulu di mana-mana itu diusir. Ini ada sejak tahun 1935 masa kaisar kerajaan Romawi sudah ada diusir dari tempat itu pulang. Di tempat itu masih tetap sekarang Romawi ini muncul kaisar terus mana? Ya di mana? Dalam konteks dibimbing dan dikuasai oleh umat Islam pada masa itu. Tidak ada orang Islam mereka kedudukan kecuali dia melahirkan kebijakan yang berharga, mendamaikan dan memakmurkan ini. Dan mana sebelumnya? Harta. Tengah-tengah kalah bin Auf. Kaya tidak? Sebelum masuk Islam kaya tidak? Kaya. Setelah masuk Islam kaya tidak? Tidak. Ada Pak Aktor Universitas Muhammadiyah Surabaya, ambil setengah harta saya. Kalau pengen nikah saya fasilitasi. Pilih yang paling cocok di Surabaya atau Jawa Timur, saya fasilitasi pernikahan. Saya tanya pada Anda, kira-kira Anda terima tawaran itu atau tidak ditolak sama sekali? Ya wajah-wajahan untuk kelihatan. Kalau saya bilang ditolak enggak akan mungkin masuk kualifikasi. Yang datang ini satu suami orang, saya ini suami orang. Besok lagi sama. Karena itu katakan pada seluruh laki-laki dan perempuan yang masih merasa diri, gunakan pandangan yang dimiliki iman. Jadi kalau merasa punya imannya akan mata dan iman. Yang tak pantas menurut imannya akan mata paling cepat. Makanya pandangan mata dengan iman. Dengan pandangan mata tanpa iman itu beda.